Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Calon Sarjana Sipil. Seperti janji saya kemarin, buat kalian ingin merekomendasikan topik-topik apa yang akan kita bahas pada channel kali ini, bisa ditulis di kolom komentar. Melanjutkan materi yang kemarin, ada beberapa contoh juga soal lain yang akan kita bahas kali ini. Masih dengan rangka balok, pembalokan ya. Kali ini dengan gambar yang berbeda, struktur yang berbeda, kita akan mengubah sedikit, mulai dari tumbuhan, mulai dari jenis batangnya juga, jumlah batangnya, maupun dengan yang sedikit berbeda dari yang kemarin. Sebenarnya masih banyak juga contoh-contoh yang lain. Saya tunggu saja dan saksikan di calon sarjana sipil. Oke, tak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung aja lihat pada contoh soal kali ini atau contoh pembahasan yang akan kita sampaikan pada hari ini. Oke, kita buka di sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini seperti biasa karena masih menggunakan rangka balok ya. Bedanya untuk yang kali ini kita memiliki dua pembebanan, empat beban, yaitu untuk beban terbagi merata itu ada dua untuk W1 dan W2 seperti biasa. Kemudian untuk beban terpusatnya kali ini ada dua beban terpusat seperti ini. Secara garis besar sebenarnya masih sama dengan soal-soal yang setelah kita berikan, contoh-contoh yang telah kita sampaikan, materi-materi yang telah sampaikan. Hanya saja perbedaannya hanya jumlah beban yang terjadi pada rangka balok ini. Dan untuk ukuran baloknya sendiri di sini ada untuk B1 dari benang A menuju B itu sebesar 250 kali 350. Sedangkan untuk B2 di sini untuk balok 2 dari benang B hingga D itu sebesar 300 kali 400. Dan untuk balok 3 dari benang D hingga F itu ada ukuran 300 kali 400. Dan untuk yang terakhir ada dari benang F hingga G yaitu dengan ukuran 250 kali 300. Materialnya masih sama, kita akan menggunakan balok dari beton ya, dari beton. Maka untuk seperti ini kalau kita lakukan perencanaan, maka untuk seperti masa jenis, modul elastisitas dan maupun FC dan sebagainya itu akan kita templatekan pada default dari subnya itu sendiri karena kita tidak akan melakukan perencanaan. Oke, kita bahas dulu tentang pembebanan yang terjadi. Pembebanan yang terjadi di sini masih sama. Untuk beban mati ada dua ya, jangan lupa ini sangat penting dan jangan sampai keliru, yaitu beban mati sendiri atau beban BS, mati BS nanti yang kita akan inputkan di subnya nanti. Dan yang kedua adalah beban mati tambahan atau luar, seperti itu. Beban mati tambahan atau luar itu di sini untuk W1-nya sendiri atau beban terbagi meratanya sebesar 10 kN. Seperti biasa, variabel kita hapuskan dulu, kita abaikan 10 kN per meter. Dan untuk beban hidupnya atau beban yang kedua di sini ada 20 kN per meter. Kemudian untuk W2 yaitu ada sebesar untuk beban matinya, mati tambahan ya, ada 10 kN per meter. Kemudian untuk beban hidupnya ada 30 kN per meter. Seperti itu. Kemudian untuk beban terpusat nih untuk W1, beban P1-nya di sini di titik C itu ada sebesar 40 kN dan untuk beban hidupnya ada sebesar 50 kN. Kemudian untuk P2 atau beban terpusat di titik D ini, ada sebesar untuk beban mati tambahannya ada sebesar 30 kN. Sedangkan untuk beban hidupnya adalah sebesar 60 kN seperti itu. Dan masih sama seperti yang kemarin, kombinasinya masih kita menggunakan dua kombinasi, yaitu kombinasi 1 ada 1,4 D yang mana besarannya D ini memiliki dua, jangan sampai lupa. Seperti biasa ada mati tambahan dan mati BS atau mati beban sendiri atau berat sendiri. Kemudian untuk yang beban kombinasi kedua yaitu ada 1,2 D ditambah 1,6 L. Masih sama seperti tadi, untuk 1,2 D berarti besarnya yaitu untuk beban mati BS dan mati tambahan ditambah 1,6 L, artian beban hidupnya adalah 1,6 nanti. Oke, kita sekarang bahas ke si konstruksi dari rangka baloknya ini. Dia memiliki 4 tumpuan. Di titik A ada jepit, di titik B ada sendi, di titik B ada roll, di titik D dia ada sendi, dan di titik F itu ada roll juga. Yang mana bentangnya itu ada dari A menuju B itu adalah 8 meter, kemudian dari B menuju C itu ada 6 meter, kemudian dari C ke D itu ada 4 meter, kemudian dari D ke E itu ada 5 meter, dari E ke F itu ada 4 meter, dan F ke G itu ada 4 meter juga. Seperti biasa, ini saya akan menggunakan titik D di sini menjadi titik sentral atau titik nolnya.
kalau kalian menggunakan titik A sebagai titik nol tidak masalah. Ini hanya apa namanya, pendapat saya atau apa yang saya biasa lakukan. Kalian bisa menggunakan dari titik A yang dari kiri menjadi titik nol, itu tidak masalah. Seperti itu. Kemudian tak perlu lama lagi, semua pembebanan jenis ukuran balok pun sudah saya sampaikan. Kita langsung aja kita lihat pada pengaplikasian SAP. Disclaimer lagi ya, saya di sini menggunakan SAP versi 22. Nah, ini SAP versi 22, dan secara garis besar mungkin hanya berbeda pada tampilan, menu, dan posisinya saja. Tapi secara garis besar untuk semua jenis SAP itu hampir sama fungsinya, tinggal nanti hanya tampilan dan beberapa item yang berbeda. Kita sambil menunggu. Buat kalian juga nih yang mau rekomen tentang tutorial apa atau penyelesaian masalah apa, bisa ditulis di kolom komentar atau langsung DM di Instagram kami di Calon Sarjana Sipil. Oke, ini adalah tampilan biasa untuk SAP yang versi 22 ini. Oke, kita akan biasa di sini saya akan tidak menggunakan grid only tapi menggunakan beam. Oke, kita klik di sini di new model. Nah, di sini ingat catatan juga ya, ini pendapat saya juga, disclaimer ya. Untuk saya biasanya men-setting satuan itu pada di new model, bukan pada bagian bawah kanan ini. Karena apa? Ya, pertama alasannya simpel. Karena terkadang kita lupa men-setting di sebelah kanan ini, maka kita harus cek ulang lagi di satuan yang di sini. Overall, secara keseluruhan sebenarnya sama, tidak ada perbedaan. Kita samakan dulu untuk satuannya. Di sini ada kilonewton meter Celsius. Kita samakan dengan soal yang kita ada tadi, yaitu adalah satuannya kilonewton meter. Maka untuk ukuran balok ini atau ukuran si baloknya ini, maka kita akan konversikan dari mili menjadi meter seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk versi yang terbaru mungkin di sini ada save as default. Ini hati-hati juga buat kalian yang menggunakan versi terbaru. Alangkah baiknya jangan di checklist. Kenapa? Nanti akan format kalian pada saat pengaplikasian itu akan selamanya input pada sistem. Makanya harus berhati-hati. Oke, ini telah di uncheck ya. Kemudian kita klik beam. Di sini saya menggunakan beam, kenapa? Karena lebih mudah, karena kerangkanya langsung termuat ya. Berbeda dengan grid only, kita mulai dari dasar banget, yaitu mulai dari setting nilai Z, nilai X, nilainya itu kita format dari awal. Tapi kalau beam itu sudah berbentuk kerangka yang sudah jadi. Hanya saja nanti kita ukuran segala macam masih menggunakan gridnya sesuai dengan grid yang akan kita buat. Oke, kita klik dulu di beam. Nah, seperti saya bilang, kalau untuk settingan beam seperti ini ya, cuman ada dua pilihan, number of span atau jumlah batangnya, kemudian panjang batangnya sendiri. Oke, kita cek dulu untuk batangnya sendiri itu ada 6 batang dari AB, BC, CD, DE dan EF dan FG, sorry. Oke, kita berarti di sini ada 6 batang dengan 4 jenis balok yang ada seperti ini. Oke, kita masukkan aja. Berarti di sini di number of span atau jumlah batangnya ada 6. Nah, di sini untuk span lainnya, di sini saya tidak isikan, kalian bebas mau mengisikan berapa karena di sini tidak berpengaruh. Seperti itu. Nih saya kemudian kita karena panjang kita itu berbeda-beda, ada 6, 8, 6, 4, 5, 4, 4. Maka kita tidak bisa langsung mengisikan pada span length. Karena apa? Span length adalah panjang secara panjang dari satu batang itu. Artian misalkan dari panjang AB, BC dan seterusnya itu adalah panjangnya sama 6 meter misalkan seperti itu. Karena ini berbeda-beda maka kita ubah di sini. Checklist di use custom grid, tapi untuk number of span tetap ditulis 6 ya, sesuai dengan batang yang akan kita buat. Kita isikan di sini. Nah, di use custom. Kemudian kita klik edit grid. Nah, secara otomatis ini adalah tampilan untuk beamnya. Berbeda dengan grid only. Kalau grid only dia masih berbentuk 3D biasanya 3 dimensi karena data Y grid dan Z gridnya terisi. Tapi kalau untuk beam, secara otomatis akan menampilkan hanya data X. Nah, seperti yang saya bilang, karena saya biasa menggunakan titik tengah ini agar lebih memudahkan pekerjaan menjadi titik D, maka secara otomatis titik D ini menjadi titik 0. Kemudian kalau ke kiri dia nilainya negatif, kemudian kalau ke kanan dia nilainya positif. Ke atas dia positif, ke bawah itu dia negatif. Seperti itu. Kemudian
kita masukkan aja untuk dari, berarti kita menghitung dari titik D menuju titik kiri, dari D menuju A. Di sini ada 4, 10, berarti dari D ke C itu 4 meter, D ke B itu ada 10 meter, dari D ke A itu ada 18 meter. Oke, kita masukkan dulu. Jangan lupa kalau ke kiri dia adalah min, maka di sini adalah min 4. Kemudian di sini ada min 10. Kemudian di sini ada min 18. Sepertinya sudah benar. Oke, seperti ini. Kemudian untuk dari titik D menuju titik G seperti ini. Itu sama seperti tadi, ada D ke E itu ada 5 meter, dari D ke F itu ada 9 meter, dari D ke G itu ada 13 meter. Oke, kita isikan di sini mulai titik E ya. Berarti di sini 5, di sini 9, di sini 13. Jangan lupa seperti yang saya bilang, ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif, seperti itu. Setelah data-data ini terisi, kita langsung aja bisa klik di sini. Oke. Maka secara otomatis nanti template awal dari SAP ini akan menampilkan batang yang kita buat. Nah, karena kita resistennya atau tumpuannya atau joinnya itu tidak sama, ada yang jepit, ada yang roll, ada yang sendi, maka kita bisa kita uncek aja di restrainnya atau di tumbuhannya. Kalau kalian mendapati ternyata tumbuhannya sama, misalkan di sini ternyata roll semua, roll, maka kalian bisa checklist pada restrain. Tapi karena ini berbeda, maka kita tidak bisa di checklist. Oke, kita lanjut. Kemudian kita ini untuk beam kita pakai default ya, karena kita belum membuat beamnya itu ukuran apa, baloknya ukuran berapa, segala macamnya. Kita oke dulu di sini. Maka secara otomatis tampilan default dari SAP-nya itu akan menampilkan seperti ini. Ini sebelah kiri adalah 3 dimensi untuk versi yang 22 dan mungkin yang lebih baru, dan sebelah kanan itu ada 2 dimensinya. Nah, kita hanya fokus pada yang 2 dimensi. Seperti itu. Oke, kita bisa close yang sisi kiri. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk awal dari yang kita inginkan. Seperti ini. Dan kita centerkan. Bagi kalian yang ingin biasanya seperti ini masih jauh, kalian bingung mau centernya gimana, kalian bisa klik di bubble ini, restore full view. Maka secara otomatis, nah, akan mencenterkan tampilannya. Atau kalian bisa kurang besar, tinggal di zoom in, zoom out, scroll up, scroll down untuk zoomnya. Atau kalian bisa menggunakan ini, zoom in, zoom out, seperti itu. Nah, step berikutnya setelah kalian melakukan definisi dari beamnya ini atau strukturalnya ini, besarannya, kalian akan selanjutnya ada di mendefinisikan. Mendefinisikan apa? Yang pertama ada material, kemudian ukuran atau jenis apa sih yang akan kita framingkan atau kita gunakan. Contoh tadi ada balok B1 hingga B4 dengan ukuran-ukuran yang berbeda dengan material beton. Maka kita secara otomatis kita akan mendefinisikan itu. Kemudian yang ketiga ada mendefinisikan jenis pembebanan. Jenis pembebanan yang tadi ada beban mati, di sini beban mati ada 2, maka nanti kita buat beban mati ada 2, mati PS maupun dan mati tambahan atau mati luar. Itu kembali lagi ke kalian. Kemudian yang beban kedua itu adalah beban hidup. Jadi nanti total jenis pembebannya ada 3, seperti itu. Kemudian step berikutnya adalah mendefinisikan kombinasi apa yang kita gunakan. Karena kita hanya menggunakan 2 kombinasi di sini, U1 atau COM1 atau COM2, itu terserah kalian penamaannya. Dan di sini untuk U1 yaitu dari 1,4D, dan untuk U2 1,2D ditambah 1,6L, seperti itu. Maka dari itu kita buat dulu mendefinisikan dari awal. Nah, step berikutnya setelah kita mendefinisikan, kita baru lanjut ke proses pembebanan. Oke, kita ke step awal, yaitu mendefinisikan dulu material yang akan kita buat. Langkah pertama kita klik define, kemudian klik material. Nah, di sini adalah template default dari SAP, yaitu untuk 4000 PSI itu adalah beton, dan untuk yang A992 FY50 ini adalah untuk baja atau untuk baja atau besi. Seperti itu. Kemudian kita hanya karena kita menggunakan material beton, maka kita kopikan saja dari data 4000 PSI, atau kalian membuat material baru di sini. Seperti ini, misalkan kalian ingin membuat baru, ini ada pilihannya seperti ini. Tapi karena kita tidak lakukan perencanaan, maka kita bisa kopikan saja untuk yang
dari 4000 psi ini. Kita copy, add copy material di sini. Nah, di sini kita namakan beton. Seperti ini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di sini saya tidak melakukan perencanaan ya. Maka dari itu kita setupnya seperti ini, default saja, tidak ada perubahan sedikit pun. Kecuali nanti kalau misalkan kalian ternyata mendapat perencanaan, nanti tinggal diatur aja sesuai dengan perencanaan yang kalian inginkan. Misalkan ini kan modul elastisitasnya sebesar seperti ini. Misalkan kita ubah jadi 200.000, atau nanti untuk FC-nya sebesar FC 30, 35, 55 seperti itu. Digantung dari nanti perencanaan yang kalian adakan. Oke, seperti ini kita cukup mengganti nama beton. Kemudian kita klik OK. Setelah ini adalah nanti yang akan material yang akan kita gunakan. Kemudian kita klik OK lagi. Lalu step berikutnya, setelah kita mendefinisikan material, kita mendefinisikan bagian atau part frame yang akan kita gunakan. Klik define, section properties, frame section. Nah, di sini ada seperti biasa ada template default dari sub, yaitu FSEC1 atau biasanya IWF. Maka karena kita ingin menggunakan balok dan kolom, misalkan kalian mendapati kolom otomatis berbeda, maka kita buat di add new property seperti ini. Kita add new property, dan di sini ada pilihan material yang akan kita gunakan di selection property type. Karena kita menggunakan beton, maka kita pilih yang konkret seperti ini. Ini adalah template yang akan yang tersedia oleh sub versinya. Ada persegi, lingkaran, pipa, kotak persegi, dan trapesium dan sebagainya. Karena kita ingin menggunakan hanya balok ya, maka kita klik yang rectangle aja. Kalau misalkan ternyata menggunakan kolom bulat, maka bisa pilih yang circle. Oke, karena kita baloknya kita berbentuk persegi, maka kita pilih yang rectangular. Oke, kita bisikan dulu untuk balok 1 ya di sini. Balok 1 ukuran 250 kali 350. Oke, kita kasih nama 250 kali 350. Untuk dimensinya kita samakan. Nah, untuk deep atau T3 itu adalah panjang dari sini ke bawah sini atau tingginya. Sedangkan untuk width atau lebarnya itu dari titik sini menuju sini, seperti itu. Oke, jangan sampai salah untuk peletakan dari komposisi si ukurannya. Jangan lupa ini satuannya mili, kita konversikan ke meter maka menjadi 0,35. Kemudian untuk lebarnya itu adalah 0,25. Kita hapus ini. Nah, seperti ini untuk balok 1 ya. Ini masih untuk sectionnya ini kan masih bentuknya kolom ya, masih ada tulangannya. Kita juga bisa nanti kita rubah dulu menjadi balok. Tapi sebelum itu kita masuk ke materialnya. Karena kita tadi sudah membuat yang material kita adalah beton, maka kita klik di material, nanti kita pilih yang beton sesuai dengan karakteristik dari material yang kalian buat. Nah, ini kita akan mengubah section ini yang darinya kolom menjadi balok di construct concrete reinforcement, atau kita mengganti dari di sini, mengganti dari kolom menjadi balok. Kita klik di sini. Nah, di sini kita fokus ke desain tipenya aja. Kecuali nanti perencanaan itu beda lagi. Kita pilih yang beam untuk balok ya. Kalau kalian ternyata untuk melakukan perencanaan ternyata di sini ternyata tulangannya atau sekangnya mau berapa, ukurannya berapa, tipenya apa, kalian tinggal sesuaikan aja di sini. Dan untuk kolom juga sama, kolomnya mau berapa, spacing antara dinding beton ke ke kawat sekang itu berapa, jumlah titiknya ada berapa, untuk diameter pipanya diameter tulangannya mau berapa, kalian disesuaikan aja. Tapi karena kita tidak membahas tentang kolom lebih jauh, kita fokus saja ke beam, ke balok. Begitu pula beam. Di sini ada tebal dari cetakan dari luar hingga ke dalam berapa gitu. Di sini ada. Tapi karena kita tidak melakukan perencanaan, maka kita defaultkan saja di sini beam dengan seperti ini. Kita langsung klik OK. Maka secara otomatis beamnya tadi yang dari kolom menjadi balok seperti ini. Dan kita OK. Kita kopikan saja agar lebih mempercepat proses ya. Proses pengerjaan kita mulai dari B2, B3, B4 itu kita
ambil data dari B1, kita kopikan saja, kita copy, add copy, kita isikan di sini B2 dengan ukuran 300 kali 400 dan B3 300 kali 400 juga. Oke, kita nanti samakan aja. B2 300 kali 400. Nah, seperti biasa dimensinya aja yang kita ganti menjadi 0,4 sama 0,3 seperti ini. Begitu pula nanti misalkan ternyata ada yang lain, ternyata materialnya mau berbeda, tinggal kita ubah materialnya seperti itu. Setelah seperti ini kita oke. Kemudian kita copy lagi, kita ganti nama aja untuk B3, yaitu ada kolom 300 juga kali 400 seperti ini. Kita cek lagi tool. Oke, kemudian kita klik OK aja. Kemudian yang kita kopikan lagi untuk B1 karena ukurannya sama dengan B4 ya, kita kopikan saja, kita cuma ganti nama aja. Benar, seperti ini. Kita ganti nama B4 dengan ukuran 250 kali 350 seperti ini. Kita oke. 300. Oh, beda. Untuk B4 itu ternyata berbeda. Di sini ada 250 kali 300. Nah, kalau misalkan kalian ada melakukan kesalahan, kalian nggak usah di delete, cukup dimodify. Kemudian yang tadinya salah di sini 300 ya, 250 kali 300, kita ganti aja seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Tidak perlu delete, nanti bikin baru. Tinggal di modify. Kemudian kita edit yang salahnya di mana, kemudian kita oke. Sip. Semua balok telah terpenuhi, kemudian kita klik OK. Nah, step berikutnya setelah kita lakukan framing, kemudian mendefinisikan pembebanan. Pembebanan yang kita ada tadi ada 3, mati PS, mati tambahan atau mati luar, dan beban hidup. Kita di sini define load pattern. Nah, di sini kita kasih nama mati PS. Nah, untuk tipenya dead, jangan lupa jangan ketuker sama mati tambahan. Kalau mati tambahan itu adalah super dead. Secara otomatis self wake-nya akan mengikuti jika load tipenya dead ya. Maka di sini terinput 1 kali self wake. Oke, kita add new pattern, jangan lupa. Kemudian kita buat lagi untuk mati luar. Tambahan boleh. Tambahan. Tipenya kita ganti super dead. Klik di tipe, kita klik more, kemudian kita klik cari yang super dead. Nah kan, otomatis self wake-nya akan mengubah dengan 0. Kita klik OK. Kemudian yang terakhir adalah hidup. Tipenya kita ganti live. Nah, jikalau kalian ternyata menemui ada beban gempa, angin, dan lainnya, kita tinggal sesuaikan aja dengan tipenya. Di sini ada beban gempa, angin, hujan, dan yang sebagainya. Seperti itu. Setelah pembebanan kita masukkan ada 3 item ini, kemudian kita klik OK. Baru kita langkah selanjutnya adalah mendefinisikan kombinasi. Kombinasi yang akan kita gunakan ada 2 tadi, U1 dan U2, atau combo 1 combo 2, itu terserah kalian. Oke, kita ke define load combination, add new combo. Di sini saya namakan U1 ya, untuk penamaan bebas. Kita mulai dari mati PS. Di sini 1,4, kemudian kita add. Begitu pula untuk mati tambahan. Scale factornya adalah sebesar 1,4. Di sini 1,4. Kita add juga. Setelah kombinasi 1 selesai, kita klik OK. Kita mulai dari kombinasi 2 tadi, di add new combo. Di sini tulis U2. Seperti biasa, mati PS dulu 1,2. Kemudian mati tambahan, kemudian hidup, beban hidup 1,6. Ini kita cek lagi seperti ini ya. Kemudian kita klik OK. Mas, kalau gimana kalau ada kesalahan pada saat penginputan kombinasi? Seperti biasa, kita cukup di modify aja, tidak usah di delete dulu. Seperti ini, kita tinggal sesuaikan dengan apa yang ada, atau kita rombak yang sekiranya itu salah di mana. Oke, kita klik OK setelah udah. Nah, step berikutnya sebelum masukkan pembayaran, kita cek dulu nih, rangkaian template default dari SAP ini sudah sesuai belum dengan apa yang kita inginkan. Kita klik aja di salah satu rangka. Nah, diklik kanan pada salah satu rangka. Nah, ternyata frame-nya masih belum sesuai nih. Ini masih menggunakan IWF. Maka kita ubah aja sesuai dengan ketentuan yang ada.
Misalkan dari A B itu adalah B1, maka kita ubah, diklik atau diblok bebas, gak sign, frame section, kita pilih yang B1, karena kita klik OK. Nah seperti ini, secara otomatis akan berubah yang tadinya FSC 1 menjadi B1 250 kali 350. Begitu pula yang lainnya. Di sini ada B2 dari B ke D, maka kita bisa blocking seperti ini, assign frame section B2. Oke, kita klik OK. Kemudian yang ini sign frame section B3, dan yang tadi adalah F ke G, sign frame section B4. Oke, seperti ini. Setelah framing ini selesai, kita baru lakukan pembuatan join atau tumpuan. Kita pastikan dulu tumpuannya. Di sini ada titik A ada jepit, titik B ada roll, titik D ada jepit. Titik D adalah sendi, titik F adalah roll. Kita di sini kita klik titik A, assign, join, restrain. Kita pilih yang jepit yang sebelah kiri, kita klik OK. Kemudian karena titik B dan titik F itu sama-sama roll, kita bisa langsung kan mengeklik dua titik itu, di titik B dan titik F. Kemudian kita assign, join, restrain, kita pilih roll seperti ini, kemudian kita OK. Nah seperti ini adalah rollnya. Kemudian yang terakhir ada di titik D adalah sendi. Nah di sini titik sini adalah sendi. Assign, join, restrain, kita klik sendi. Oke. Nah seperti ini. Nah ini baru kita lakukan pembebanan yang ada pada rangka-rangka tersebut. Oke, kita mulai dari titik AB. Kita AB di sini ada W1 ya besarnya. Sign, frame load, distribute untuk beban terbagi merata. Kita ubah dulu dari mati tambahan. Ingat, mati tambahan atau mati luar, bukan mati PS, berbeda. Oke. Kemudian untuk directionnya kita pakai global. Nah, load directionnya bisa menggunakan sumbu Z atau gravity. Kalau saya lebih enak ke gravity, agar nanti di uniform loadnya cukup mengisikan angkanya saja. Tetapi kalau kalian menggunakan Z, jangan lupa ditambahkan arah negatif atau tanda negatif. Oke. Kita klik gravity, kita isikan untuk mati tambahan di W1 sebesar 10. Kita isikan 10. Kemudian kita klik OK. Seperti ini. Kemudian untuk dari titik F, dari titik E sampai G itu ada W2. Maka kita blocking dulu di sini atau klik garisnya, batangnya. Kita assign, frame load, distribute. Nah, di sini ada yang pernah bertanya seperti ini. Mas, itu kok di replace? Nah, bedanya replace sama add ya seperti namanya. Kalau kalian meng-add itu berarti menambahkan. Contohnya gini, misalkan dari batang AB ternyata udah ada 10 nih, ternyata yang di soal ternyata ada 20 atau di perencanaan itu ternyata 20. Oke, berarti tidak usah mereplace. Bisa mereplace misalkan dari yang 10 ini kalau di replace berarti data yang 10 ini langsung terubah menjadi 20. Tetapi kalau di add berarti 10 tambah 10 harusnya seperti itu, bukan mengisikan 20. Kalau kalian melakukan add-nya, maka kalian akan misalkan ternyata yang diinginkan adalah 20, ternyata pada saat di sini penggambaran ini baru 10. Kalau kalian menuliskan add di add tadi, di assign, frame, distribute, kalian menambahkan add dengan bobot 20, maka di sini nanti akan muncul 30. Tapi kalau mereplace, kalian cukup mengisikan sisanya. Kalau kalian mengisikan add, kalian cukup mengisikan sisanya, sisa kekurangan bebannya itu. Tapi kalau mereplace, itu kalian mengisikan full bebannya. Contohnya, saya contohkan misalkan kita ingin ternyata di AB itu bebannya ada 25. Misalkan di sini. Ini 10 ya, ini 25. Maka secara otomatis kalau replace, dia akan menjadi 25. Oh, ini salah, enggak apa-apa, apikan dulu. Tapi kalau kalian meng-add, padahal ternyata itu hanya kurang 5, tapi kalian mengisikan 30, seperti ini hasilnya. Add, misalkan kita ubah menjadi 30 ini, maka akan menjadi 55 seperti ini. Hati-hati pada saat pemilihan opsional tadi. Oke, kita replace saja, sign, frame, distribute,
kita isikan replace menjadi 10. Kita balikkan lagi ke awal 10. Kemudian untuk W2 ada sebesar 10 juga. Oke, seperti ini. Assign, frame load, distribute, replace 10. Oke. Nah, ini kan berhubung sama, jadi kalian bisa lakukan blocking secara seperti ini. Nggak masalah. Oke, kemudian untuk beban mati P1-nya dulu nih. Biar kita fokus ke beban matinya dulu, beban mati tambahan. Untuk P1 dia berada di titik C. Bentar. Nah, berada di titik C seperti ini. Nah, titik C. Oke, kita letakkan P1 di titik C. Ada dua cara, tapi yang simple adalah klik join-nya. Seperti ini, diklik ya, bukan di frame. Kemudian kita klik assign. Nah, pilih yang join load. Kita pilih yang force. Kemudian kita ubah menjadi mati tambahan, jangan lupa. Nah, untuk kalau yang join itu hanya ada force global set. Maka kita akan isikan di sini, jangan lupa tandanya negatif. Karena arahnya ke bawah. Dan untuk P1 sebesar 40. Maka kita isikan di sini 40. Oke, maka akan arahnya ke bawah seperti ini. Kemudian untuk D, titik D ada P2 sebesar 30. Maka kita isikan di sini titik D ada sebesar 30. Assign, join load, force, mati tambahan. Di sini kita isikan 30. Oke. Kita cek dulu untuk pembebanannya. Untuk beban mati tambahan, kita ke display. Nah, untuk versi yang 22 ini atau yang mulai dari versi yang 18, 19 mungkin, atau yang lebih terbaru, itu ada perbedaan di displaynya seperti ini. Lebih banyak itemnya, tapi secara garis besar masih sama. Kalian cukup cari yang show object load, assign. Di sini kita klik yang frame. Nah, kemudian seperti ini tampilannya. Kemudian kalian ubah menjadi mati tambahan seperti ini. Yang lain tidak usah diubah, kecuali nanti pada saat kalian mau ubah ada yang namanya beban angin, itu bisa diubah di sini sesuai dengan sesuai dengan apa yang kalian gunakan. Misalkan pakainya frame lokal, ternyata berarti ininya bisa diubah ke frame lokal, ataupun tidak pun tidak masalah. Kemudian kita klik OK untuk melihat benar nggak sih pembeban yang ada di sini. Untuk AB 10 berarti benar. Di titik C untuk beban terpusat 40, di titik D beban terpusat 30. Dari E menuju G ada beban terbagi merata sebesar 10. Kita lanjut pada proses pembebanan beban hidup di sini. Di sini untuk beban hidup B1 sebesar 20. Kita blok atau kita klik, kemudian ke assign, frame, distribute. Kita yang tadinya di load pattern ubah menjadi hidup. Nah, seperti tadi kita isikan di sini sebesar mana B1? Nah, ini ya 20. Kita isikan 20 di sini. Nah, ini untuk koordinat masih sama, yaitu global, arah directionnya ada, load directionnya adalah gravity, tipenya ada force. Oke, kita klik OK. Ini. Kemudian untuk B2 di sini ada 30 Newton per meter. Maka kita bisa klik atau blocking seperti ini. Assign, frame load, distribute. Kita cek lagi, ini udah hidup, udah global, gravity, force. Oke, kita isikan jadi 30. Kita cek lagi. Oke, betul 30. Kita klik OK. Nah, saya juga pernah menyampaikan pada video-video sebelumnya, misalkan ternyata dari benang A menuju benang B, dia memiliki pembebanan yang berbeda-beda, atau dari misalkan dari titik A0 ternyata di titik B itu ada nilainya sebesar 20 misalkan. Kalian juga bisa melakukan penginputan ini pada bukan pada load pattern, load. Nah, kita buka aja assign from frame load misalkan ya, distribute. Nah, kalian bisa ngisikan bukan di uniform load, tapi di sini. Jikalau misalkan ternyata beban yang kita ingin ternyata pada saat perencanaan itu ternyata berbeda. Dari titik awal misalkan di sini 0, ternyata di titik B 2020. Kalian bisa ngisikan di sini. Berarti nanti di sini pun ada beberapa perbedaan. Mungkin kalian bisa lebih detailnya pada tutorial sebelumnya, yaitu tentang perbedaan relative distance dan absolute distance itu apa. Seperti itu. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian kita langsung lanjut ke
beban terpusat ya di titik C itu ada sebesar, bentar kita assign join load force, kita cek lagi untuk beban hidupnya ada 50 dan untuk P2 adalah 60. Kita load patternnya kita ubah menjadi hidup, kita isikan min 50 dan kita oke. Kemudian di titik D assign join load force, kita isikan 60 min 60, jangan lupa minnya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, kita cek lagi nih display show object load frame, kita ubah menjadi hidup, klik OK. Nah, semua pembebanan beban hidup telah masuk dalam balok yang telah kita inginkan atau struktur yang kita inginkan. Step berikutnya atau step penganalisaan. Oke, kita analyze, set analyze option. Nah, di sini kita ada beberapa pilihannya, tapi karena kita fokus ke exit, maka kita ke exit plan aja di sini. Maka kita klik OK. Setelah itu baru kita lakukan analyze. Bisa melalui analyze, run analyze, atau kalian bisa klik ini run analyze, atau kalian bisa pakai command F5. Oke, biasanya saya pakai ini aja, tidak masalah sebenarnya. Nah, di sini untuk date dan modal ini kan karena kita tidak tidak membutuhkannya ya, karena di sini tidak ada bebannya juga. Kita bisa di don't run atau tidak di running. Kayak gini aja, maka secara otomatis dia tidak terrunning atau tidak ikut terbaca. Tidak pun juga nggak masalah, karena data 2 ini tidak ada. Maka kita run, setelah ini kita klik run now untuk melakukan analisa. Nah, di sini seperti biasa akan melakukan saving dulu sebelum proses tersebut dilakukan. Oke, saya misalkan save di sini, kemudian di sini, di sini. Nah, kita kasih folder misalkan biar nggak tertukar ya. Seperti ini. Nah, untuk kalian bebas mau menggunakan nama apa sesuai dengan ketentuan yang kalian inginkan. Oke, seperti ini ya, misalkan kita save. Nah, proses saving seperti ini. Nah, tandanya analisa selesai adalah bentuk kunci ini. Bentuk kunci ini kalau sudah terkunci sini ada tulisan unlock, berarti dia sudah melakukan running. Kalau kalian ingin membatalkan running ini atau proses analisanya, kalian bisa klik di sini. Sini, kemudian klik OK. Maka secara otomatis dia akan kembali ke batang awal. Tapi tenang aja, bebannya tidak akan hilang, hanya saja strukturnya masih sama seperti ini. Kan juga setelah itu berarti data yang tadi yang sebelumnya itu akan hilang dan kita harus running ulang atau di run ulang. Kita klik run now. Seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ini adalah defleksinya, nilai defleksinya. Terus bagaimana sih Mas cara ingin melihat gaya lintang, gaya normal, momen? Kita cukup di klik sini atau di display show force or stress. Kemudian kita klik frame, cable, tendon atau pencet F8. Nah, biasanya yang dilihat atau kasusnya itu ada di kombinasinya. Di sini ada kombinasi 1 dan 2 ataupun pembebanannya itu juga bisa. Karena saya ingin mencontohkan untuk kombinasi 2 di sini U2. Nah, untuk displaynya adalah force ya, karena kita nggak fokus pada stressnya berapa, stressnya. Oke. Nah, di sini ini untuk axial, gaya normal, kemudian shear itu adalah gaya lintang. Nah, ini yang kita gunakan shear 22 ya, bukan shear 33 untuk gaya lintang ya. Kemudian untuk momen 33 seperti ini. Kita contohkan aja satu-satu. Nah, kemudian jika kalian hanya ingin membutuhkan bentuk diagram saja, maka kalian cukup pilih yang fill diagram. Tapi kalau kalian ingin menampilkan berapa sih besar diagram tersebut, pilih yang show value. Ini juga mungkin ada sedikit perbedaannya, tampilan seperti ini pada versi yang lebih baru maupun lebih lama, tinggal menyesuaikannya saja. Kemudian klik OK. Untuk kita mulai dari gaya normal, kita cek ada gaya normalnya nggak ya? Oh, ternyata tidak ada, karena dia tidak ada gaya angin yang berbentuk diagonal. Kemudian ke display lagi atau di sini bawah sini. Nah, seperti ini ya, klik ini, terus pilih yang ini. Nah, kita coba untuk gaya lintang, akankah ada? Harusnya ada. Nah, ini adalah gaya lintang. Terus Mas, bagaimana sih caranya kita tahu per meternya itu berapa dari bentang A menuju B?
kita ingin tahu nih titik maksimum, titik puncaknya itu di angka berapa. Kita cukup klik pada kanan pada batangnya seperti ini. Kita ulangi ya. Klik kanan pada batangnya, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada pilihan. Ada show maksimumnya. Di sini maksimumnya berarti di angka tertinggi 46,67 untuk bebannya. Kemudian untuk gaya lintangnya ada min 189,211. Kemudian untuk momennya ada di min 256,677. Dan ini adalah titik. Nah, ini untuk titik defleksinya ada di titik 0,023581. Seperti itu. Nah, di sini juga masih banyak. Ini untuk aksialnya, ini untuk minornya. Ini mungkin di pembahasan yang seterusnya. Seperti ini. Misalkan kalian ingin mengecek berapa sih di panjang 1 meter, beban pada 1 meter. Yang tadi di Showmax kita ubah ke scroll of value, kita di sini untuk lokasinya misalkan kalian ingin mengecek di panjang 2 meter misalkan. Dan ada di panjang 2 meter ada beban sebesar 46,47. Kemudian untuk gaya lintangnya ada di min 96,263, kemudian di momen ada 28,7972 kN meter. Kemudian di titik defleksinya ada di 0,012902. Seperti itu. Nah, terus gimana sih Mas cara lihat reaksi tumpuannya? Oke. Reaksi tumpuan bisa dilakukan dua cara ya. Yang pertama dengan cara display show force. Nah, display show force. Nah, join mana dari sini ya? Display show force stress. Nah, klik join. Maka ini akan secara otomatis akan melihat joinnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan di U1 ya untuk joinnya. Dan ini untuk displaynya bebas mau tablet atau arrow. Kalau biasanya saya pakai arrow, maka akan ditunjuk seperti ini. Nah, ini adalah reaksi tumbuhan pada titik A. Apa ya? Lupa ya. Titik A, B, D, F. A, B, D, F seperti itu. Ini adalah besarnya. Seperti itu. Nah, maupun dari sini sama saja. Misalkan kita ingin melihat untuk kombinasi 2. Oke. Ini untuk kombinasi 2 untuk reaksi tumbuhan. Oke, step sebelum kita lakukan plotting atau lakukan print pada saat data-data ini, kita bisa cek juga penabelan atau kita ekspor bentuk tabel. Bagaimana caranya? Bisa melalui display. Ini di show table atau klik di sini. Nah, di sini show table. Jika kalian menunya ternyata belum ada, kalian bisa klik segitiga kecil ini terus pilih yang sebelah ini. Maka secara otomatis akan muncul di sini. Di sini. Nah, apa saja sih biasanya item-item yang dibutuhkan? Kalau saya pribadi tergantung kebutuhan. Di sini ada reaction, di sini ada ini kalau run information tergantung kalau dibutuhkan, kalau tidak usah di checklist. Di sini ada displacement kita tidak membutuhkan, kita hanya membutuhkan misalkan reaksi tumbuhan ya. Maka kita klik di reaction, kita cek dulu benar ya join reaction. Kemudian elemen output. Nah, elemen output ini kita pilih yang elemental force di sini. Elemental force. Tapi kalau misalkan ternyata butuh elemen stress, join force itu tinggal disesuaikan. Kemudian untuk di sini patternnya secara otomatis semuanya dong diangkut ya, diambil semua. Kemudian untuk case-nya, kasus apa aja sih yang kita ingin bahas. Nah, ini kalian bisa pilih. Caranya tinggal di select load. Nah, ini tinggal disesuaikan mau berapa. Mau pilih satu aja, 2 aja, atau gimana, atau semuanya itu terserah kalian. Seperti ini misalkan saya ambil semuanya ya. Kemudian kita klik OK. Oke. Ini. Nah, ini adalah contoh dari elemental force frame setelah bentuk tabel. Tapi Mas, itu kok belum diekspor ke Excel, bisa nggak ya? Oke, bisa jawabannya. Kita ke file. Bentar, kita klik file. Kita ekspor bisa 2. Kalau misalkan export current berarti tabel yang ini aja. Tapi kalau lebih mudah, export all table to Excel. Seperti ini. Maka secara otomatis akan menampilkan Excel dari hasil analisa ini. Nah, ini seperti ini, kalau tandanya seperti ini. Pencet. Maka secara otomatis Excel-nya sudah keluar. Nah, ini hasil Excel yang ada. Nih, di sini terjelas, di sini ada outputnya, jenisnya apa aja. Di sini ada ya ini untuk gaya normal,
ini ada gaya lintang, dan ini untuk momen. Begitu pula yang join. Di sini ada joinnya, dan ini ada momennya. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cara dan bagaimana sih melakukan ekspor data dari SAP menuju Excel. Kemudian step terakhir ini sebelum kita tutup, kita akhiri video kali ini, kita lakukan plotting. Kalian bisa klik di sini print graphic atau di file print graphic setup dulu. Kita sesuaikan dulu, ingin menggunakan langsung print bisa atau menggunakan Adobe. Misalkan saya menggunakan Adobe ya, di properties jangan lupa agar kita tahu ukuran apa sih yang kita gunakan. Nah, di sini ada ukuran kertas. Kita misalkan menggunakan A4 di sini. Kemudian di sini misalkan saya tidak ingin melihat hasilnya ya, langsung jadi. Kemudian layoutnya kita mau landscape di sini. Nah, kita klik OK. Untuk quality sebenarnya kita defaultkan saja. Oke, kemudian klik OK. Baru kita lagi ke file bisa atau ke sini print graphic. Nah, untuk tampilan versi 22 ini yang saya gunakan itu ada sedikit perbedaan atau bisa dibilang bisa diedit. Nih, kalian bisa mengedit namanya, ternyata nama file dengan nama yang ingin kita kita analisa pada saat di print out ingin diubah, misalkan tanggalnya pun bisa dan sebagainya. Nah, terus misalkan kita hapus juga bisa. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik dulu nih di sini. Kalau untuk versi yang terbaru mungkin bisa ya. Di sini kita bisa membuat marginnya atau mau dibuat default tidak masalah. Baru kita klik di sini. Nah, ini akan secara otomatis lakukan saving pada file yang akan kita inginkan seperti itu. Oke, mungkin tutorial kita kali ini kita cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila ada pertanyaan bisa DM kita di Calon Sarjana Sipil atau tulis di kolom komentar. Saya tutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.